Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Sule dari Kota Malang. Untuk video kali ini saya ingin mereview opini-opini yang saya tulis di berbagai media massa maupun yang ditulis oleh teman-teman dari wartawan, ya, baik wartawan lokal maupun nasional. Di tahun 2024 ini saya mencoba ya menulis eco mapping, ya, kunci sukses kelola lingkungan. Nah, ini saya menjelaskan tentang di sebuah lembaga pendidikan itu boleh atau bisa menggunakan metode eco mapping dengan tools eco mapping, yaitu pemetaan lingkungan yang ada di lingkungan sekolah, ya. Kemudian masih di tahun 2014, ya, ini kami mensosialisasikan metode eco mapping di sekolah-sekolah lain, ya. Ini kebetulan tepatnya di SMP Negeri 23 Kota Malang. Nah, di sini kami mensosialisasikan sebuah metode yang sangat gampang, sangat mudah untuk dapat dijadikan gerakan dalam rangka pemetaan masalah lingkungan yang ada di sekolah. Masih di tahun 2014 ini saya menulis tentang lebih baik bawa bekal, ya. Lebih baik bawa bekal. Ini edisi Malang Post 22 September 2014. Tadi juga ini masih yang beberapa koran tadi ini masih di Malang Post, ya. Kemudian ini lebih baik bawa bekal itu artinya gini, teman-teman, ya. Jadi misalnya siswa atau kita ingin ke sekolah atau ingin bekerja, ya, ingin kerja, itu kalau bisa kita membawa bekal sendiri. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu makanan yang ada di luar itu seperti apa, ya. Jadi benar-benar kita screening dari sisi kesehatannya, sehingga makanan yang kita makan itu benar-benar kita tahu dari sumbernya, benar-benar dari awalnya, ya. Misalnya ibu kita atau siapa yang masak, ya. Kemudian masih di tahun 2014 ini saya diundang untuk mendampingi pembuatan kompos, ya, yaitu pengolahan sampah daun, ya, sampah daun menjadi kompos, teman-teman. Ini tepatnya di SDN Tanjung Rejo 2 Kota Malang. Kemudian ini di tahun 2015 ini dari Radar Malang, ya. Radar Malang, ini ada saya di sini, ya. Ini kami menggerakkan kampanye menggunakan sepeda pancal, ya, di kegiatan, baik kegiatan di sekolah, Car Free Day di Jalan Ijen. Itu kami menggunakan mengurangi polusi udara dengan naik sepeda pancal, ya, atau sepeda dayung gowes, ya. Kemudian dari tahun 2015 ini menjaga lingkungan, ya, menjaga lingkungan. Ini ada saya juga. Ini kami mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Malang, ya, sebagai Green School Festival, ya, juara 3 tingkat Kota Malang. Kemudian ini masih di Malang Post, ya. Di Malang Post tahun 2015, rangkul industri, sukseskan Green School. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa, ya, kita namanya lingkungan, kita nggak bisa bergerak sendiri kalau kita nggak kolaborasi dengan pihak lain atau pihak luar. Kita harus rangkul industri sebagai mitra kita dalam rangka kerjasama, ya, yang jelas fokusnya pada lingkungan. Tahun 2016 ini juga dimuat di Malang Post, ya, dimuat di Malang Post tentang kiat-kiat untuk lolos atau lomba lingkungan tingkat ASEAN.
Jadi gerakan kita bagaimana sebuah sekolah bisa lolos di lomba ASEAN Eco School misalnya. Ini tahun 2016 saya nulisnya. Kemudian 2016 ini kami membuat gerakan di SMK 6 ya, yaitu solusi bagi murid yang tak mampu bayar SPP ya. Jadi gerakan menabung sampah ya untuk sekolah. Kemudian ya, ini juga ini di media cendananews.com ya, cendananews.com ini tahun 2016 ya. Ini tentang pendampingan bank sampah sekolah. Kemudian nah, ini tahun 2016 ini kami bersama dengan Bribka Seladi ya. Mungkin beliau sekarang udah pensiun. Beliau adalah polisi aktif yang aktif dalam hal kelola sampah. Ini kami mencoba untuk menggali ilmu beliau ya dalam hal pemilahan sampah, sehingga sampah ini kita bisa tahu ya, kita bisa tahu. Kemudian ini di tahun 2017 ini saya menulis opini ya. Saya menulis opini tentang pelatihan eco mapping dan pendidikan integratif lingkungan ya. Nah, ini di koran inovasi ya, Litera Media Tama ya. Kemudian tahun 2017 ini saya masuk di salah satu berita dunia ya, The World News, yang berlokasi di Inggris ya teman-teman ya. Ini di halaman depannya The World News, ini saya memberi contoh untuk kalau sekolah itu boleh dengan sampah ya. Ini di World News, itu beritanya ada di Google teman-teman ya. Kemudian ini masuk juga di 20 detik ya, pentingnya menabung sampah, ini di detik.com ya. Ini juga adanya di Google 2017. Kemudian ini saya berbagi praktik baik ya. Ini di Harian Surya ya, tahun 2017 bagi guru-guru seluruh Indonesia ya. Ini kaitannya dengan literasi ya, dengan literasi penulisan buku. Yang jelas yang biasanya yang saya angkat adalah buku-buku terkait dengan lingkungan. Kemudian 2017 ini dari sampah bisa kuliah S2 menginspirasi siswa dan guru. Nah, ini di tahun 2017 ini. Ini masuk di halaman depan ya, di Malang Post juga ya. Ya, di Malang Post juga. Kemudian sukses kelola sampah ini dikunjungi profesor dari Jepang. Ada 5 profesor ya dari Kitakyushu Jepang ya. Jadi ini tahun 2018 teman-teman. Tahun 2018 ini kita coba bank sampah, kita pakai skema online ya, karena sekarang sudah pakai era digital teman-teman ya. Kemudian tahun 2018 ini kami kolaborasi dengan Pemkot Malang dalam hal membentuk generasi sadar iklim teman-teman. Ini tahun 2018. Ini perwakilan stakeholder dari daerah Kota Malang ya, penggiat lingkungan di Kota Malang, kemudian dari Jakarta juga ya. Terus ini di berita Kalteng Post ya. Kalteng Post salah satu koran terbesar di Kalimantan Tengah.
Ini sampah sebagai pengganti uang sekolah, yang inovasi barang bekas membawa berkah. Ini kebetulan saya diundang ke Kalimantan untuk memberikan edukasi pengelolaan sampah, teman-teman. Kemudian saya menulis di Edupolitan juga di Malang Post tahun 2018. Ini saya mengangkat tema tentang sekolah adiwiyata tak sekedar pencitraan semata. Ya, ini saya mengangkat isu soal adiwiyata yang hanya sekedar pencitraan ya. Jadi kalau ada lomba atau ada asesmen itu baru dikerjakan dengan hari yang begitu singkat gitu ya. Setelah jurinya pergi, ya barangnya juga amblas gitu ya. Nah, ini saya menulis tentang kiat-kiat kesiapan ya menjadi sekolah adiwiyata seperti apa. Kemudian ini bank sampah SMK 6 yang kami buat sampai hari ini ya, tahun 2024 ini masih berjalan efektif, sehingga di tahun 2018 itu kami didatangi oleh akademisi ya dari Jepang ya untuk membuat penelitian di Malang. Kemudian ya ini masih berita dari Jepang ya. Kemudian ini tahun 2019 penyelamatan lingkungan di lab biologi terapan. Ya, ini juga opini juga ya. Opini juga yang saya tulis di Malang Post. Ini saya mengangkat tentang isu-isu penyelamatan lingkungan hidup baik di Kota Malang maupun di luar Kota Malang. Kemudian di tahun 2019 saya dimunculkan di halaman www.newmalangpost.id ya, weekend story pelestari lingkungan. Ini di halaman depan teman-teman ya. Ini New Malang Post mengangkat kegigihan toko yang dicari adalah toko-toko lingkungan Kota Malang yang terus melakukan upaya-upaya edukasi penyelamatan lingkungan yang ada di Kota Malang tentunya. Terus ini salah satu apresiasi tahun 2019, saya kebetulan mengantar siswa ya lomba di Malaysia ya. Lomba di Malaysia kami mendapatkan juara 3 untuk medali perunggu di ajang internasional, dan kami kenalkan sampah plastik sebagai pengganti bata. Ini yang tadi ya New Malang Post. Kalau yang ini di Harian Surya ya, di Harian Surya ya. Kemudian ini ada karya kami yang sampai lolos ke Abu Dhabi ya. Ini di halaman depan koran Radar Malang teman-teman ya, wakili Indonesia ke Abu Dhabi. Terus ini opini tentang pentingnya membentuk generasi sadar iklim ya. Ini opini saya tentang bagaimana kita membentuk generasi ya, generasi hari ini itu menjadi generasi yang peduli iklim. Jadi bukan apa ya, bukan yang diminati hanya game online atau apa gitu ya, tapi yang kita angkat adalah bagaimana kita mendampingi, kita mengedukasi anak-anak generasi muda sekarang itu peduli iklim ya. Misalnya kita edukasi tentang pemilahan sampah, pengolahan sampah, konservasi air, kita ajak menanam pohon, kita ajak hemat energi. Nah, ini bagian daripada kita membantu atau mengedukasi anak-anak kita supaya mereka peduli terhadap iklim yang kian hari semakin memprihatinkan teman-teman. Kemudian ini saya masuk di koran juga. Ini kebetulan saya masuk di salah satu The Best 10 penulis ya, dari kurang lebih dari 200 penulis yang ada di seluruh Jawa Timur, dan saya masuk 10 besar sebagai salah satu penulis terbaik, sehingga di ajang awarding ini ada foto saya yang terpampang ya teman-teman ya. Kemudian saya bersama teman-teman komunitas ya, ini di New Malang Post komitmen memajukan sekolah adiwiyata. Ini juga
kami menulis tentang komitmen kami dalam hal menjaga kelestarian adiwiyata di sekolah. Kemudian ini sampah mat. Sampah mat ini salah satu media pembelajaran bank sampah tentunya, cuman kami alihkan ke siapapun boleh kalau menggunakan membeli ATK atau apapun itu bisa menggunakan sampah. Ini di Malang Pos juga tahun 2020 teman-teman. Kemudian ini sepeda motor solar cell ya. Ini kita munculkan kali inovasi demi stabilitas lingkungan. Kita ingin ada inovasi sepeda motor listrik yang berbasis solar cell, terus tenaga matahari. Kemudian ini ajarkan peduli lingkungan, tanam pohon dan biopori. Ini di SD Lesan Puro 3 ya. SD Lesan Puro 3 Kota Malang. Ini kami menggerakkan peduli lingkungan, tanam pohon di sana dan membuat biopori teman-teman. Jadi kita terus melakukan edukasi dimanapun, sekolah atau komunitas minta, kita siap bantu tanpa dibayar teman-teman ya, tanpa dibayar. SMK hadapi ini ada beberapa opini saya yang di luar tema lingkungan, kita lewati aja di tahun 2021. Ini juga ada opini saya cuman di luar tema lingkungan. Ini juga ada opini saya di luar tema lingkungan. Ini tahun 2022 ini. Tahun 2022 ini kami menggalakkan ratusan siswa sekolah peringati Hari Peduli Sampah Nasional di TPA Supit Urang. Kami menggerakkan kelompok masyarakat, sekolah, komunitas sama-sama nanam pohon di sana dan menjadi viral waktu itu tahun 2022. Kebetulan para stakeholder di Kota Malang juga hadir semuanya. Kemudian ya, ini yang terakhir ya teman-teman ya, 2023 ini kami membuat gerakan sedekah sampah yang ada di Tempe Sabar, komunitas Tempe Sabar ya. Ini kami, ini ada foto saya ya. Kami menghitung tonase sampahnya dan hasilnya itu murni disedekahkan kepada fakir miskin. Tuh. Tahun 2024 ini belum teman-teman ya, karena masih baru dan ya ada beberapa kegiatan sudah kami siapkan ya, termasuk ada agenda terbaru ini, ada agenda lelang sampah yang insya Allah minggu depan akan kami lakukan di Malang Creative Center tahun 2024 ya. Oke, sekian ini review opini maupun tulisan-tulisan singkat dari berbagai media. Sebenarnya masih banyak sih yang di online itu banyak, cuman ini ada yang memang yang ini yang saya dapat ya, sehingga saya bisa sampaikan kepada teman-teman follower saya dan bisa dicontoh oleh teman-teman penggiat lingkungan lainnya di seluruh Indonesia. Salam literasi.